Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita dan mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 10 ayat 2, demikian dikatakan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hidup kita sebagai orang percaya hendaknya dipahami sebagai sebuah anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan hendaknya kita juga memahami bahwa kehidupan kita adalah suatu kekayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karenanya, hendaklah hidup kita jalani seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hidup yang kita jalani adalah hidup yang telah diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita peroleh saat ini itu adalah anugerah atau kasih setia yang Tuhan izinkan kita miliki, yang Tuhan izinkan kita peroleh dari kehidupan kita yang kita jalani. Namun, mari kita melihat kembali apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang yang tidak memakai anugerah itu untuk suatu berkat bagi banyak orang, atau memakai anugerah Tuhan itu sebagai kesaksian iman supaya orang semakin tahu bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Yang terjadi adalah banyak manusia zaman ini semakin kaya, semakin egois, dan semakin menyombongkan diri. Semakin banyak hartanya, semakin tinggi jabatannya, dan lain sebagainya. Maka ini juga yang akhirnya membuat seseorang itu seakan-akan hidup rohani, tetapi sesungguhnya hidupnya itu jauh dari Tuhan. Jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena banyak orang yang memiliki harta, memiliki jabatan adalah menjadi orang yang menindas, bersewenang-wenang, bahkan tidak memiliki kasih sama sekali. Karena lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa harta benda yang kita peroleh itu merupakan anugerah Tuhan yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya sebagai pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Seolah-olah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, karena harta, jabatan, semua bisa dilakukan. Bahkan banyak orang yang memakai hartanya untuk melegalkan caranya. Banyak orang memakai jabatannya untuk bersewenang-wenang melakukan tindakan kehidupan. Maka banyak orang di dunia ini, baik orang yang percaya maupun tidak percaya, akhirnya berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, untuk mencari harta benda dengan berbagai cara, baik itu cara yang baik atau cara yang tidak baik. Maka banyak orang yang pada akhirnya mengambil yang bukan haknya, mengambil dari bukan bagiannya, sehingga banyak orang mengambil harta benda itu dari hal kejahatan. Itu yang disebut dengan harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna.
Tidak ada gunanya. Maka banyak orang, dia kaya, dia memiliki harta benda, tetapi hidupnya tidak tenang, tidak nyaman, tidak diberkati. Karena dia akhirnya hidup di dalam kemewahan, tetapi dihantui rasa khawatir karena dia telah mengambil yang bukan miliknya. Apalagi di zaman ini banyak orang yang korupsi, merampok, membodoh-bodohi, dan lain sebagainya. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, harta yang diperoleh dari kefasikan itu tidak berguna. Karena itu akan membuat hidupmu semakin sengsara, membuat hidup kita semakin tidak berguna. Karena apa? Kita akan menjadi bahan ejekan, bahan tertawaan orang. Karena kita lihat status seorang yang telah tercap menjadi orang yang korupsi, itu tidak akan pernah hilang di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau kita katakan sebagai orang-orang beriman? Maka hiduplah dalam kebenaran. Karena hidup benar itu yang diinginkan oleh Tuhan. Ternyata yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, harta yang kita peroleh dari kefasikan tidak akan bisa membuat kita menjadi siapa-siapa. Kita hanya bisa menikmatinya hanya sementara, sebentar. Pada akhirnya kita juga akan dijatuhkan oleh harta benda kita itu. Sehingga apa yang kita punya saat ini, itu akan kita tinggalkan. Dan itu tidak bisa menyelamatkan kita dari maut. Itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Yang bisa menyelamatkan kita dari dosa adalah kebenaran. Dengan hidup benar, kita akan dianugerahi keselamatan. Karena keselamatan itu adalah awal daripada anugerah yang Tuhan berikan supaya kita mendapatkan keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami hari-hari kami hanya oleh karena anugerah-Mu. Berkatilah hidup keluarga kami, berkatilah juga orang tua kami, berkatilah juga anak-anak kami dan juga pekerjaan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Terjadilah ya Tuhan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.